tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Tutus. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup, masih adakah yang ingat benda-benda di sekitar kita itu ada berapa? Benda-benda di sekitar kita ada dua, yaitu benda hidup atau disebut benda makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Lalu satunya ada benda tak hidup atau biasa disebut dengan benda mati. Contohnya seperti bola dan batu. Masih ingat ya? Lalu kita akan melanjutkan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu ada tumbuh. Tumbuh itu artinya bertambahnya ukuran tinggi dan berat suatu makhluk hidup. Contohnya manusia, tumbuh dari bayi hingga menjadi dewasa sampai tua menjadi kakek nenek. Lalu berat badan manusia semakin bertambah banyak dan tinggi manusia juga semakin bertambah besar. Lalu ada hewan, tumbuh dari hewan yang baru lahir menjadi hewan yang sudah dewasa. Seperti berat badan hewan pun juga semakin bertambah banyak. Ada contohnya, anak ayam yang baru menetas tumbuh hingga menjadi ayam dewasa. Tumbuhan mengalami pertumbuhan juga semakin bertambah besar dan semakin bertambah tinggi. Namun di sini pertumbuhan itu berbeda dengan pertumbuhan hewan. Kalau pertumbuhan hewan tadi, berat badan hewan semakin bertambah banyak. Kalau pertumbuhan ditandai dengan adanya bertambahnya jumlah batang dan juga jumlah daunnya. Kalau hewan, berat badannya semakin bertambah banyak. Kalau tumbuhan, bertambahnya jumlah batang dan juga jumlah daun pada tumbuhan. Contohnya seperti ini. Manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, lalu menjadi dewasa, menjadi seorang ayah, lalu hingga menjadi kakek-kakek. Kemudian ada kupu-kupu, dimulai dari telur, bertumbuh menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu muda hingga menjadi kupu-kupu dewasa dan dia bertelur kembali. Berulang terus seperti itu. Lalu juga ada ayam, dari telur, anak ayam, hingga menjadi ayam dewasa. Kemudian ada tumbuhan. Pertumbuhan tadi ditandai dengan bertambahnya jumlah batang dan juga jumlah daun. Nah, di situ di gambar itu kita dapat lihat jumlah batang pada tumbuhan dan jumlah daunnya juga bertambah semakin banyak. Berarti tumbuhan itu mengalami pertumbuhan. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu bernafas. Apa sih bernafas itu? Ketika kita bernafas, kita menghirup gas oksigen atau biasa disebut dengan gas O2 dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Tanpa bernafas, makhluk hidup dapat mengalami kematian. Lalu, bagaimana caranya makhluk hidup itu bernafas? Yang pertama, manusia bernafas dengan menggunakan paru-parunya. Nah, bisa kalian lihat di gambarnya. Yang berwarna biru itu yang masuk. Yang masuk karena manusia menghirup oksigen atau gas O2. Lalu yang keluar berwarna abu-abu. Itu karena manusia mengeluarkan gas karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Lalu bagaimana tumbuhan? Tumbuhan bernafas dengan mulut daun atau yang disebut dengan stomata. Di situ di daun ada gambar yang diperbesar, ada lubang kecil. Lubang kecil itu namanya adalah stomata. Kemudian selain menggunakan daun juga bisa menggunakan pori-pori kulit batang atau secara biologi biasa disebut dengan lentisel. Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian ada hewan.
Bagaimana caranya hewan bernafas? Hewan bernafas dengan beraneka ragam. Contohnya ada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, di situ sudah ada gambarnya. Ikan menggunakan insang. Insangnya ada di sebelah sana. Lalu ada serangga. Serangga bernafas menggunakan sistem trakea. Nah, di situ ada keterangannya. Sistem trakea yang dibantu dengan kantong udara. Lalu ada cacing bernafas pada menggunakan permukaan kulitnya seperti itu. Ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya masuk, karbon dioksidanya keluar. Nah, seperti ini adalah proses fotosintesis untuk bantuan pada tumbuhan. Nah, ini ada karbon dioksida masuk, lalu oksigen keluar dengan bantuan sinar matahari. Dari pertemuan yang kemarin kita sudah membahas banyak sekali ciri-ciri makhluk hidup. Kita ingat kembali, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah memerlukan makan. Manusia memerlukan makanan, tumbuhan memerlukan makanan, begitu juga hewan juga memerlukan makanan. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama bergerak, tetapi tumbuhan bergerak tidak dapat berpindah tempat. Lalu ciri yang ketiga yaitu berkembang biak, bertambahnya untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Kemudian ada tumbuh, bertambah besar dan bertambah panjang, bertambahnya ukuran. Kemudian ciri-ciri yang terakhir ada bernafas. Bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dengan semua ciri-ciri dan kenikmatan itu kita harus mensyukurinya karena semuanya adalah nikmat Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Yang pertama, dapat kita lakukan dengan menjaga kesehatan tubuh. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan tubuh yang sehat sehingga hidup tetap terasa nyaman. Menjaga kesehatan tubuh termasuk perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan karena telah diberikan tubuh yang sehat. Bagaimana caranya? Cara yang dapat kita lakukan yang pertama, dengan makan makanan yang bergizi secara teratur, tidur atau istirahat yang cukup, serta berolahraga secara teratur. Selain dengan menjaga kesehatan, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi nikmat untuk bisa bernafas. Tuhan menyediakan banyak sekali oksigen untuk kita bernafas. Setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan udara untuk bernafas. Saat bernafas, makhluk hidup itu menghirup oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida, atau pada gambar yang tadi menghirup gas O2 dan mengeluarkan gas CO2. Gas oksigen yang kita hirup berasal dari fotosintesis tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari. Cara kita bersyukur kepada Tuhan dengan adanya tumbuhan dengan cara menjaga lingkungan dan merawat tumbuhan dengan baik agar tumbuhan dapat berfotosintesis dengan baik, menghasilkan banyak sekali oksigen yang selama ini kita hirup untuk bernafas. Lalu bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Proses fotosintesis, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida seperti yang ada di gambar. Gas karbon dioksidanya terpanah menuju tumbuhan, itu diserap oleh tumbuhan. Lalu tumbuhan menghasilkan gas oksigen yang selama ini kita hirup atau menghasilkan gas O2 dengan dibantu oleh cahaya matahari. Kemudian, apa sih manfaat tumbuhan? Manfaat tumbuhan yang pertama, selain menjadi sumber makanan, tumbuhan juga sebagai penghasil oksigen bagi seluruh makhluk hidup. Tanpa adanya tumbuhan, tanpa tumbuhan menghasilkan oksigen, makhluk hidup tidak bisa bernafas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan angka ribuan. Coba selesaikan soal cerita berikut ini. Pada minggu ke-1, sebuah perusahaan susu mampu menghasilkan susu sapi sebanyak 2.173 susu kotak.
Dan pada minggu kedua, perusahaan tersebut menghasilkan susu sapi sebanyak 4.502 susu kotak. Lalu, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan pada minggu ke-1 dan kedua oleh perusahaan tersebut? Cara menjumlahkan bilangan ini kita dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu cara bersusun pendek dan juga cara bersusun panjang. Pada cara bersusun pendek terdapat beberapa langkah. Langkah yang pertama, tulislah bilangan-bilangan dalam kolom RB, R, P, dan juga S. Itu maksudnya adalah kolom RB itu ribuan, kolom R itu ratusan, kolom P itu puluhan, dan kolom S adalah satuan. Kemudian setelah kita menuliskan bilangan-bilangannya, lalu kita menjumlahkan satuannya. Setelah satuannya terjumlahkan, kita bisa menjumlahkan puluhannya. Setelah selesai menjumlahkan puluhannya, kita menjumlahkan ratusannya. Dan yang terakhir, kita menjumlahkan ribuannya. Sekarang kita coba kerjakan soal cerita tadi menggunakan cara penjumlahan ini. Yang pertama, kita menggunakan cara bersusun pendek. Langkah yang pertama, menuliskan bilangan-bilangan dalam kolom RB, R, P, dan juga S. Kita buat kolomnya dulu. Ingat, RB itu adalah ribuan, R itu adalah ratusan, P adalah puluhan, dan S adalah satuan. Nah, kita buat kolomnya seperti itu, lalu kita masukkan angkanya. Angka yang pertama, 2173. 2-nya pada kolom ribuan, 1 pada kolom ratusan, 7 pada kolom puluhan, dan 3 pada kolom satuan. Kemudian angka yang kedua, 4.502. 4 pada kolom ribuan, 5 pada kolom ratusan, 0 pada kolom puluhan, dan 2 pada kolom satuan. Setelah kita selesai menuliskan bilangan-bilangannya dalam kolom RB, R, P, dan juga S, lalu kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita menjumlahkan satuannya. Setelah angka-angkanya kita masukkan ke dalam kolom, kita lihat pada kolom satuan atau pada yang bertuliskan warna merah. Di situ pada kolom satuan ada angka 3 dan angka 2. 3 satuan jika dijumlahkan dengan 2 satuan, maka hasilnya adalah 5 satuan. Maka tuliskan angka 5 di kolom satuan seperti ini. Nah, ditulis angka 5. Setelah selesai menjumlahkan satuannya ini, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menjumlahkan puluhannya. Pada kolom RB, R, P, dan S tadi, setelah kita menjumlahkan satuannya, sekarang kita lihat puluhannya atau yang bertuliskan warna merah. Pada kolom puluhan, di situ ada 7 puluhan ditambah 0 puluhan, maka hasilnya adalah 7 puluhan. Maka kita tuliskan angka 7 pada kolom puluhan di bawahnya seperti ini, angka 7. Setelah selesai kita menjumlahkan puluhannya, maka kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menjumlahkan ratusannya. Setelah terjumlahkan puluhannya, kita lihat ke kolom ratusan atau kolom yang berwarna merah. Pada kolom itu ada angka 1 dan juga angka 5. 1 ratusan ditambahkan dengan 5 ratusan, maka hasilnya adalah 6 ratusan. Maka kita tuliskan angka 6 pada kolom ratusan seperti ini. Sesudah kita selesai menjumlahkan ratusannya, sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu menjumlahkan ribuannya. Kita lihat pada kolom RB. Pada kolom RB atau yang berwarna merah itu, kita lihat ada angka 2 dan juga angka 4. 2 ribuan ditambahkan 4 ribuan, hasilnya adalah 6 ribuan. Maka kita tuliskan angka 6 pada kolom ribuan seperti ini.
Jadi, banyak susu kemasan kotaknya adalah 6.675 susu kotak. Ini jika kita menyusunnya, menjumlahkannya dengan cara bersusun pendek. Sekarang kita lihat cara bersusun panjang. Kita tulis lagi kolom ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita masukkan angkanya. Angka yang pertama 2173 dan angka yang kedua 4502. Kita lihat angka yang pertama. Kita jabarkan 2173 itu terdiri dari 2000-an ditambah 100-an ditambah 70-an dan juga ditambah 3 satuan. Lalu pada angka yang kedua 4502 itu terdiri dari 4000-an ditambah 500-an ditambah 0 dan ditambah 2 satuan. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 6675, atau jika menggunakan cara panjang itu hasilnya menjadi 6000-an ditambah 600-an ditambah 70-an dan juga ditambah dengan 5 satuan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gerakan kaki dan tangan melalui permainan. Contohnya adalah permainan kuda-kudaan. Permainan kuda-kudaan ini dilakukan secara berkelompok. Pemain kuda-kudaan juga dilakukan dengan pengawasan dari guru ataupun orang yang lebih dewasa. Langkah-langkah dan aturan bermain kuda-kudaan bisa kalian pahami pada buku tematik 3A. Pada pembelajaran 4 pada bagian Ayo Berolahraga di halaman 22 bisa kalian pahami dan kalian pelajari. Demikian video pembelajaran dari Ustadzah. Untuk selanjutnya akan Ustadzah kirimkan tugas tertulisnya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19 di rumah, selalu menggunakan masker, berjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.